Oke kawan-kawan, sekarang saya pindah ya ke boothnya Honda. Wow, luar biasa nih Honda nih. Penuh banget produknya. Dan kita bisa lihat di sini ada Vario milik Marc Marquez kemarin. Ini dia 93 Repsol. Tapi saya nggak akan bahas ini dulu karena saya akan membahas ini dia motor Marc Marquez kawan-kawan. Ini dia untuk Honda RC 213V milik Marc Marquez. Dia Repsol. Oke, sebelumnya jadi di sini terdapat beberapa aparel yang digunakan oleh Marquez ya buat balapan seperti helm. Ini dia untuk helmnya Zoe tentunya. Kemudian topinya, ada sepatunya, kaosnya yang sudah ditandatangani tentunya. Kemudian di sini juga ada beberapa tulisan nih. Tulisan Marc Marquez tentunya. Tanda tangan juga. Kemudian ada baju balapnya ya. Nih, wear pack balapnya yang dipakai buat jatuh ya. Ini dia ada tanda tangan dan udah hancur-hancur nih bajunya nih. Ini posisinya kalau nggak salah di bagian belakang ya, belakang kalau nggak salah di bagian punggungnya nih yang diambil. Jadi cuma sekedar kainnya doang, jadi nggak full kawan-kawan. Oke, kita akan bahas detailnya sekarang untuk motor Honda milik Marc Marquez ini. Kita akan bahas pelan-pelan. Saya juga nggak sabar nih dari tadi ya, dan baru kali ini melihat secara langsung motor dari Marc Marquez. Jadi bagian visor di sini menggunakan warna clear ternyata. Dan jika kita lihat visornya ini tipis tapi terlihat kokoh kawan-kawan. Kemudian ada beberapa stripping. Dia ternyata menggunakan stripping ya. Jadi bukan dicat, stripping Red Bull. Ada beberapa sponsor seperti Puig. Kemudian ada MM93 di bagian atas. Nah, ini dia. Untuk detailnya dari bagian depan seperti ini. Repsol, ada tulisan 93. Paduan warna putih, kemudian ada hitamnya. HRC di bagian samping. Nah, untuk bagian wingletnya nih, dia menggunakan karbon tanpa dicat kawan-kawan. Jadi memang bodinya ini kan full karbon ya, tapi untuk bagian winglet ternyata dia nggak dicat seperti ini, langsung kelihatan nih karbonnya. Nah, untuk bagian rem R-nya ini karena versi 2021 dia rem R-nya masih model kecil panjang, tapi untuk yang versi 2022 dia sudah model seperti Ducati ya, naik ke atas. Jadi bedanya itu sih untuk perbedaan detailnya dari 2021 ke 2022-nya. Kemudian di bagian kaki-kaki, nah ini dia. Velgnya menggunakan OZ Racing kawan-kawan. Warnanya orange, jadi khas Repsol ya. OZ Racing, bisa kita lihat. Ini dia OZ Racing. Kemudian pengeremannya tentunya Brembo semua full nih. Dari bagian disnya dia karbon disnya. Kemudian kaliper Brembo. Nah, suspensinya tentunya menggunakan Ohlin ya. Ohlin dengan as yang warnanya wah luar biasa banget sih. Warnanya kuning. Ohlin itu kalau yang warnanya kuning ini kawan-kawan, ini harganya luar biasa fantastis. Bisa 300 juta lebih. Itu pun kalau di motor-motor yang biasa dipakai buat harian ya. Seperti CBR 1000 atau ZX Kawasaki lah pokoknya lah. ZX10 gitu kan. Itu biasanya harganya luar biasa. Lah ini di MotoGP pasti lebih gila lagi sih. Kemudian di bagian fender depan ini biru, ternyata dia birunya gelap jadi bukan hitam. Ada logo Michelin karena memang ban yang digunakan di MotoGP sekarang Michelin ya. Ini dia dari bagian depan ada Red Bull, paduan warna kuning, ada merahnya. Kemudian di bagian samping ya seperti ini kawan-kawan. Nah, ini dia untuk full body sampingnya. Jadi dia orange di atas, merah di bawah. Terdapat tulisan Repsol putih, kemudian ada RC 213V. Untuk bagian bawahnya seperti ini. Ini dia paduannya putih, ada beberapa sponsor juga, One Heart, Red Bull, Honda. Dan untuk bagian mesinnya ini dia kawan-kawan. Wow, gila sih. Ini pertama kalinya saya melihat langsung untuk mesin MotoGP, terlebih ini milik Marc Marquez ya, tentunya sangat luar biasa. Dan sepertinya untuk kabel-kabel ini kemungkinan sih beberapa sensor ya, kemungkinan. Cuman untuk pastinya kurang tahu. Nah, di sini terdapat beberapa jalur pendingin, ini dia untuk ventilasinya. Dari ram air biasanya dia keluar lewat sini. Kemudian ada beberapa sirip-sirip juga. Kemudian di bagian frame-nya gede banget tentunya, mengingat mesinnya juga luar biasa besarnya, 1000 cc ke atas. Menggunakan warna chrome ya di bagian frame-nya. Kemudian di bagian tangkinya ini dia putih dan orange paduannya, ada tulisan Repsol di atas, ini dia. Kemudian kokpitnya kawan-kawan kita akan lihat. Nah, ini dia
untuk kokpitnya. Luar biasa sekali ya. Untuk bagian pengereman hingga ke handle kopling ini tentunya Brembo, nggak lain nggak bukan. Kemudian untuk bodi belakangnya seperti ini kawan-kawan. Jadi joknya ini untuk MotoGP sendiri tipis ya, dan tentunya nggak empuk soalnya motor balap. Nah, untuk motor Marc Marquez ternyata di bagian belakang dia ada penahan busanya atau jok di bagian belakang. Sedangkan di Yamaha itu milik Quartararo enggak, dia langsung ke bodinya. Nah, untuk bodi belakangnya seperti ini. Ini dia. Jadi paduannya orange putih, kemudian ada merah, bawahnya hitam. Nah, knalpotnya di sini menggunakan SC Project kawan-kawan. Nah, kalau di Yamaha biasanya knalpotnya cuma di samping ya, ada satu doang di samping, sedangkan di bagian buritannya nggak ada. Tapi untuk Honda dia pasti selalu ada knalpot di bagian buritannya. Untuk knalpotnya seperti ini. Jadi seperti ada sarang lebah ya di bagian lubangnya. Kemudian dibalut dengan cover juga. Di sini ada covernya bagian bawah. Kemudian ini dia sampingnya, ini karbon yang tidak dicat. Jadi dibiarkan begitu saja, terlihat karbon banget ya. Kemudian di bagian hager juga full karbon, hingga ke bagian armnya. Armnya tentunya juga full karbon ini kawan-kawan. Nah, kalau kawan-kawan pengen lihat secara detail nih di bagian armnya, ini dia untuk karbonnya. Luar biasa ya. Knalpotnya SC Project, jadi pendek, dia nggak terlalu panjang. Di bagian covernya juga menggunakan karbon. Kemudian di bagian swing arm ini terdapat beberapa sponsor seperti NGK, RK, Yutaka, Michelin, ini paling gede Michelin ya. Kemudian di bagian pengereman belakang, ini dia ternyata disnya kecil kawan-kawan. Disnya kecil, kemudian kaliper juga kecil ya. Jika kita lihat di sini ternyata sepertinya menggunakan satu piston saja untuk bagian kaliper belakang. Kemudian di bagian velgnya, ini full orange, OZ Racing tentunya, ban Michelin di sini yang digunakan. Ini dia dari bagian kaki-kaki belakangnya, bannya tentunya gila banget sih ya. Dan terdapat tulisan MotoGP. Ini dia di bagian bannya. Jadi memang ini resmi Michelin MotoGP. Nah, kita akan beralih ke sisi sebelah kiri ya. Untuk penampakan full dari belakang seperti ini kawan-kawan. Jadi memang bodinya ini tidak bisa diragukan, ini gede banget ya. Gede banget bodinya. Ini ya. Bagian kaki-kaki, swing armnya. Nah, suspensi belakang tentunya yang digunakan Öhlins. Memang Öhlins andalan banget sekarang di MotoGP ya. Kalau di tahun 2022-an dulu yang digunakan di Valentino Rossi, Repsol-nya itu pakai Showa zaman dulu. Sekarang sudah Öhlins semua. Ini dia untuk penampakan fullnya. Dia untuk bagian quick shifternya kawan-kawan. Ini dia. Ini kabel-kabel sepertinya beberapa sensornya ya. Nah, dari bagian sisi sebelah kiri seperti ini untuk penampakannya, kanan sebelah kiri ya. Ini dia. Kaki-kakinya luar biasa. Kemudian di bagian pendinginnya atau radiatornya ini full kawan-kawan, seperti yang kita lihat. Jadi memang MotoGP karena mesinnya kan besar ya, pendinginannya harus sesuai tentunya, harus mumpuni. Jadi radiatornya bisa kita lihat, ini ada dua. Jadi ada dua tumpuk ya di bagian atas, kemudian di bagian bawahnya. Ini dia, ini full radiator kawan-kawan. Jadi nggak ada celah, nggak ada sisa apapun, nggak ada bolong, nggak ada kopong, full radiator semua. Kemudian di bagian belakang di sini juga terdapat winglet juga kecil. Ini dia karbon yang sama sekali tidak dicat. Jadi ini biasanya memperhitungkan aerodinamika ya. Udara dari sini, kemudian dari sini larinya bakal kemana gitu kan. Kalau MotoGP biasanya sangat diperhitungkan. Bodi sampingnya seperti ini Repsol besar, kemudian bawahnya ada tulisan 1HT. Nah, ini dia. Kalau yang sebelah kanan tulisannya One Heart, kalau yang di sisi sebelah kiri tulisannya 1HT. Ini dia. Jadi Indonesia banget nih di bagian sponsornya ya, 1HT. Ada Red Bull di bagian bawah. Kemudian kaki-kaki depannya seperti ini. Nah, ini dia kawan-kawan. Ini ada tabungnya ya, kecil. Dia untuk ohlinnya. Disnya luar biasa sih. Jadi dis karbon ini dia bisa memuai panas, jadi nggak gampang panas. Kemudian ternyata disnya ini tebal, tapi memang jangka pemakaiannya biasanya untuk karbon ini nggak bisa lama. Mungkin beberapa kali balapan sudah diganti biasanya. Luar biasa. Ini dia fullnya kawan-kawan dari bagian depan. Motor Marc Marquez nih.
Buat teman-teman yang mungkin tinggal di area Jabodetabek, bisa ke IMS nih di Kemayoran ya. Bisa datang langsung di sini untuk melihat-lihat. Dia jadi sekarang di boothnya Honda. Dan nanti kita akan bahas yang lain tentunya. Di sini banyak, ada Vario, kemudian PCX, dan ada yang satu ini nih, CBR 1000 RRR. Harganya 1M lebih. Nanti kita akan ulas nih motor ini. Harganya 1M lebih nih. Oke, mungkin cukup sekian ya seputar pembahasan motor Repsol Honda Marc Marquez RC213V. Ini adalah motor Marquez tahun 2021 kemarin yang digunakan. Kalian bisa lihat untuk penampakan fullnya. Jadi dimensinya kalau kalian lihat secara langsung itu luar biasa gedenya kawan-kawan. Seperti ini penampakannya. Oke, dari bagian kiri kita akan coba gitari ya. Dari sisi sebelah kiri, kemudian dari sisi belakang seperti ini, kemudian dari sisi sebelah kanan. Kita akan lihat dari sisi sebelah kanan. Oke, ini dia kawan-kawan. Ini lebih jelas full ya dari sisi sebelah kanan. Oke ya, mungkin cukup sekian. Nantikan untuk vlog-vlog yang berikutnya. Pasti saya akan vlog beberapa produk-produk Honda yang lainnya juga sih. Oke, stay tune.